Guys, tahukah anda apakah perkataan Soviet kepada Indonesia? Katanya di sini, Indonesia itu adik ketiga kami, Soviet hingga sekarang dan nanti. Wow, sampai begitu sekali tanggapan mereka kepada Indonesia. So, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. So, hari ini saya nak menyaksikan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Tajuk yang kita mahu reactionkan katanya adalah Indonesia itu adik ketiga kami, Soviet hingga sekarang dan nanti. Okey guys, untuk pengetahuan info kita sedikit tentang Soviet ni iaitu katanya Kesatuan Soviet dikenali secara rasmi sebagai Kesatuan Republik Sosialis Soviet ataupun KRSS dan merupakan sebuah negara sosialis persekutuan di Eurasia Utara yang wujud dari tahun 1922 hingga 1991. Lebih kurang begitulah guys. So guys, tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Soviet selalu membantu Indonesia. Dari Indonesia baru lahir yang masih rentan dengan serangan lawan-lawannya hingga saat ini dari pengakuan kedaulatan serta penjualan produk pertahanan. Indonesia adik Soviet. Sahabat Bagi-Bagi, Amerika Serikat pernah mengajak Indonesia bersatu di bawah panji mereka, baik dalam wadah Atlantik Utara atau NATO dan di bawah backing dari Warsawa yang kala itu didukung oleh Soviet. Keduanya menghormati Indonesia karena Indonesia sangat potensial dijadikan sekutu. Selain kekayaan yang kala itu belum pernah terjamah, kepandaian pemimpin Indonesia yang bukan kepalang cantiknya memainkan peran di tingkat dunia. Tapi, apakah sahabat Bagi-Bagi tahu, Soviet adalah negara pertama yang menjaga Indonesia saat baru lahir dan masih rentan. Dan Soviet ni adalah negara yang pertama iaitu menjaga Indonesia saat baru lahir guys. Bayangkan seperti ibu yang menjaga anaknya ya. Lebih kurang begitulah kita boleh katakan Soviet ni. Wow. transfer alutsista, ilmu militer, dan bahkan teknologi nuklir. Walau berkali-kali Soviet dinomorduakan setelah Soekarno menjalin hubungan baik dengan Presiden John F. Kennedy. Tapi bukannya sengaja, Presiden Soekarno pada saat itu hanya ingin berperan aktif dan bermain cantik untuk meminta dukungan internasional pasca meminta Irian Barat masuk pangkuan Ibu Pertiwi, dan Soviet memahami itu. Sebelum lanjut, mari kita Maksudnya di sini Soviet sudah mengetahui niat daripada Presiden Soekarno itu sama membangun channel ini dengan mensubscribe dan membagikan ke anak negeri. Sahabat Bagi-Bagi, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Meski Amerika Serikat gerah karena masih menganggap Indonesia bermain nakal karena sering bolak-balik ke Soviet. Apalagi pasca Indonesia masih bersikeras mengusir Belanda dari Irian Barat, yang mana pada kala itu Belanda masih merengek meminta bantuan Amerika Serikat agar Irian Barat jangan diserahkan kepada Indonesia, yang membuat Amerika Serikat dilema. Sungguh sangar pimpinan kita pada saat itu bisa membuat negara superpower gerah dan dilema. Hal ini berubah pasca Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower digantikan oleh John F. Kennedy dari Partai Demokrat. Presiden Kennedy menerima usulan dari penasehatnya untuk mengundang Soekarno ke Amerika Serikat. Setelah sampai di Amerika Serikat, Soekarno mengangkat isu serius tentang Irian Barat harus masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan Amerika Serikat akhirnya menerima itu. Selain untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia, Amerika Serikat juga menganggap Belanda tidak akan bisa bertahan lama dari infiltrasi dan gemburan pasukan Indonesia yang mutlak didukung oleh Soviet. Kennedy berpikir kedekatannya dengan Indonesia pada saat itu bisa menjadi pedang bermata dua.
di mana Kennedy sendiri paham Indonesia bila makin erat dengan Soviet maka akan mengganggu kestabilan Asia pasca era Perang Dingin. Indonesia dianggap bisa jadi negara penyeimbang di Asia yang sekarang malah China yang berhasil pasca dimentori Rusia untuk mengganggu keseimbangan dunia pada kala itu, yang membuat Inggris akhirnya membentuk FPDA untuk mengitari Indonesia. Kedekatan Kennedy untuk mengambil hati Indonesia ternyata tidak mendapat semua dukungannya di negaranya. Dan memang Kennedy merupakan salah satu presiden yang eksentrik di Amerika seperti Soekarno dalam mengambil keputusan dan akhirnya membuat dia terbunuh. Banyak teori konspirasi di sini, tapi lain kali saja admin bahas. Pasca kematian Kennedy inilah hubungan renggang Indonesia dan Amerika terjadi, di mana Soekarno masih berpikir bahwa banyak Kongres Amerika yang tidak senang kesepakatan saling menguntungkan Indonesia dan Amerika atau Soekarno CS terjalin. Maunya mereka Indonesia tidak layak sejajar dalam kesepakatan, tetapi harus patuh dan menjadi kacungnya Barat. Disinilah Presiden Soekarno memahami betul tentang konspirasi yang terjadi, dan lagi-lagi Soviet masih menyambut terbuka Indonesia. Walau sedikit kekecewaan Soviet saat Soekarno dekat dengan faksi ormas rivalnya yaitu Amerika. Padahal Soviet sudah banyak transfer teknologi militer untuk membantu Indonesia yang baru lahir dan rentan itu. Tapi lagi-lagi Soviet siap membantu karena Soviet paham konsep dan gagasan besar pemimpin nomor satu Indonesia itu. Apalagi pasca kematian sahabatnya John F. Kennedy membuat Soekarno semakin keras mengancam Barat, dari mulai mengusik Australia, Malaysia hingga Singapura. Soekarno juga makin hari makin anti terhadap konsep-konsep Barat yang dianggapnya neoliberalisme gaya baru. Maka Soekarno mengikrarkan perang terhadap konsep Barat. Barat saat itu yang melihat Indonesia makin hari makin brutal, mulai menyusun strategi melawan Indonesia. Barat sudah kelelahan dalam melawan Vietnam dan lainnya mulai enggan berhadap-hadapan lagi secara kekuatan militer. Apalagi pasca Soviet bersikeras bahwa Indonesia boleh mendirikan pabrik senjata dan pengolahan logam mereka dengan kekuatan hak veto Soviet. Indonesia pada kala itu kekuatannya makin menggila. Soviet sayang betul kepada Indonesia. Semua transfer menguntungkan pihak Indonesia. Bahkan Soviet belum pernah sekalipun meminta imbalan seperti yang kita tahu sekarang guys, bagaimana hingga sekarang sebenarnya hubungan baik Soviet dengan Indonesia. Dan kita tengok di situ Soviet tidak pernah meminta apa-apa pun balasan daripada Indonesia dengan kebaikan yang dilakukannya daripada dulu hingga kini. Daya alam atau lainnya. Yang dipikirkan Soviet adalah membendung kekuatan Amerika Serikat dan kawan-kawannya agar tidak makin melebar pasca Perang Dingin. Sahabat bagi-bagi, Soviet tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru untuk memecah kekuatan di Asia. Dengan wilayah dan sumber daya alam yang besar serta karakter masyarakat yang masih barbar, maka Indonesia wajib diberi dukungan. Dan satu lagi, proyek raksasa membentuk kekuatan Indonesia di sisi nuklir pun sudah mulai ditransfer. Sahabat bagi-bagi, kedekatan Soviet Indonesia tentu membuat Amerika Serikat dan sekutunya kalang kabut. Dan tidak bisa membentuk ini hanya dengan kekuatan militer saja, di mana selain kemampuan Soekarno mengkoordinir negara-negara dunia ketiga, omongan Soekarno juga memiliki kemampuan mengakomodir negara-negara lain agar sepaham dengan Indonesia, seperti KTT Asia Afrika dan konferensi meja bundar. Maka dari ketakutan Amerika tersebut dirancanglah strategi paling fenomena dengan kode sandi domino yang menggelincirkan Indonesia, bahkan sampai Soviet ikut terbelah-belah menjadi seperti Rusia sekarang ini dan Indonesia sekarang ini. Pasca pergantian rezim, ternyata lagi-lagi adik ketiganya Indonesia menyakiti Soviet dengan konsep KRI Rian dan menjaga jarak dengan Rusia pasca Orde Baru dan menanamkan konsep bahaya laten terhadap yang berkaitan dengan Kremlin. Tak hanya sampai di situ saja, kali ini kita pun lagi-lagi mengecewakan Rusia pasca pembatalan Su-35 yang diganti Rafale pasca ancaman dari Amerika Serikat.
Padahal embargo senjata terhadap Indonesia pasca Timor Timur, hanya Rusia lah yang bersedia menjual senjata ke kita tanpa mengindahkan Barat. Dan kita pun seakan-akan membatalkan secara sepihak. Bahkan saking sabarnya Rusia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobova, menyatakan secara terang-terangan menegaskan tentang SU-35 untuk Indonesia yang pernah dikabarkan batal. Ternyata dibantah oleh pihak Rusia. Menurut pihak Rusia, Indonesia belum pernah membatalkan secara resmi, dan pihak Rusia pun tidak menutup pintu pembicaraan terkait hal ini. Negeri Paman Putin ini masih berharap bisa memasok SU-35 untuk TNI Angkatan Udara Indonesia. Sahabat bagi-bagi, tampaknya negeri Paman Putin masih berpikir positif terhadap Indonesia sebagai bagian dari sekutunya walau sudah diduakan, dan akan selalu siap untuk menjual senjata tercanggihnya ke sang adik ketiganya bila suatu waktu pembelian alutsista kita ditolak oleh Barat. Sahabat bagi-bagi, itulah kilas balik secara singkat hubungan Garuda dengan negeri beruang merah. Hubungan ini terjalin karena putra terbaik bangsa yang berwibawa di mata dunia, yang mampu berbicara untuk negaranya, bukan jago kandang di balik partai warna-warninya. Saatnya pemimpin Garuda Indonesia muncul, keluar satukan panji-panji Asia yang makin hari makin perkasa seperti India, China, dan Uni Emirat Arab untuk menandingi ormas-ormas lama. Asia adalah kekuatan persekutuan baru. Arab kuasai minyaknya, China kuasai teknologinya, India kuasai senjatanya, dan kita Indonesia kuasai pasukan warna-warninya di bawah panji yang namanya NATO untuk melawan NATO. Kita harus selalu optimis sampai ajal menjemput kita, karena di kita semua ada. Kecuali minyak goreng, karena minyak goreng itu bagian dari kekuatan astral di mana yang bisa melihat hanya orang-orang yang beriman. Sekian berita dari admin. Kalau bicara minyak goreng, takut istri dengar karena sensitif dan terjadi peperangan sepihak di sini. Terima kasih. Ura. Oke guys, kita dah mereaction tadi daripada channel iaitu Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Sangat bagus guys. Penerangan daripada channel Bagi-Bagi ini sangat jelas. Perkataannya satu persatu kita boleh faham apa yang dikatakan oleh channel Bagi-Bagi. Dan katanya tadi adalah Indonesia itu adik ketiga kami, Soviet hingga sekarang dan nanti. Dan kita tahu daripada dulu hingga kini Soviet memang sering membantu Indonesia di dalam apa keadaan sekalipun. Dan kita tahu bagaimana hubungan baik antara Soekarno dengan Soviet pada masa dahulu. Dan hingga kinilah kita nampak bagaimana Indonesia tetap masih lagi hubungan baiknya dengan Soviet. So guys, walaupun kita tahu Amerika sangat menentang hubungan baik Indonesia dengan Soviet. Amerika pernah mengajak Indonesia bersatu di bawah panji mereka. Pada ketika itu kita tahu Soviet dan Amerika memang sangat-sangat menghormati Indonesia. Tetapi kita tidak boleh nafikan guys, bagaimana Soviet menjaga Indonesia seperti baru lahir. Boleh kita katakan Soviet ni seperti ibu yang menjaga anaknya Indonesia hingga kini. Dan kita nampak bagaimana masihnya hubungan baik antara Indonesia dan Soviet itu masih terbukti lagi. Walaupun begitu guys, antara hubungan Indonesia dan Amerika Serikat tetap masih berhubungan baik. Kita tidak pernah nafikan dan kita tidak boleh katakan antara Indonesia dan Amerika tidak baik. Tapi kita boleh nampak Indonesia dan Amerika masih lagi baik yang hingga kini kita tengok ya. Tetapi dulu kita tahu Amerika pernah mengatakan Indonesia ni adalah bermain nakal. Itu yang peliknya juga. Mungkin ada sebab-sebabnya kenapa Amerika mengatakan Indonesia begitu. Dan guys, apa yang kita tahu Indonesia ni adalah sebuah negara yang boleh menyeimbangkan iaitu di Asia ini. Itu yang kita sangat respect kepada Indonesia. Apa yang kita tahu dahulu ketika Kennedy pernah sangat berbaik dengan Indonesia, tetapi ada segelintir yang tidak mendukung antara hubungan baik dengan Indonesia itu. Apa yang boleh saya katakan di sini guys, memanglah antara hubungan baik dan Indonesia dengan Amerika dulu ada yang tidak mendukung. Itu perkara biasa guys. Apabila kita baik dengan sesuatu negara yang besar seperti Amerika dan Rusia, pasti ada yang tidak suka dengan hubungan baik itu. Tetapi walau bagaimanapun kita nampak
Indonesia tetap hingga kini hubungan baik Indonesia dengan Rusia dan Amerika Serikat masih berlangsung hingga sekarang. Itu yang kita nampak guys. Dan kita tahu kebelakangan ini ada yang mengatakan pembelian Sukhoi Su-35 Indonesia dengan Rusia telah dibatalkan apabila Indonesia membeli iaitu 42 buah pistol Rafale dengan Peran. Tetapi sebenarnya Rusia mengatakan Indonesia tidak pernah pun menutup ataupun Rusia sendiri tidak pernah pun menutup antara pembelian dan jualan Indonesia dengan Rusia tentang Sukhoi Su-35 itu. Jadi di situ kita boleh mengkategorikan Indonesia dan Rusia tetap hubungan baik dan pembelian Sukhoi Su-35 itu masih diteruskan hingga kini. Itu yang menggembirakan untuk rakyat Indonesia dan juga Rusia ya. So guys, walau bagaimanapun memang saya sangat respect dengan Indonesia, dengan hubungan baiknya dengan Soviet, dengan banyak-banyak negara yang besar di dunia ini, dan kita sentiasa mendoakan semoga Indonesia akan terus makmur dan terus aman dan terus berjaya di dalam apa sahaja sekalipun. Dan begitu juga rakyat Indonesia, saya minta tolong mendoakan juga Malaysia akan terus aman dan terus makmur seperti Indonesia hingga kini ya. Dan sama-samalah kita Indonesia dan Malaysia tetap menjalinkan hubungan sebagai tetangga yang sangat rapat dan sangat akrab seperti adik-beradik. Itu yang kita mahukan. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, semoga anda tahu utamanya anak dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.